Film ini merupakan lanjutan dari film yang pertama. Ceritanya tuh sangat berkaitan, jadi buat kalian yang belum nonton film pertama nih, nonton dulu ya. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, di film kedua ini masih menceritakan perjalanan cinta Massimo, si bos mafia, dengan kekasihnya yaitu Laura. Hubungan mereka kini sudah memasuki jenjang pernikahan. Daripada makin penasaran nih, langsung aja yuk kita nonton filmnya. Hari ini adalah hari pernikahannya Laura. Dia sangat terlihat cantik dengan gaun berwarna putih. Massimo pun datang. Dan tiba-tiba terjadilah pergulatan hebat dengan pemandangan alam terbuka. Padahal film baru aja dimulai. Aduh, pergulatan mereka harus buyar ketika sahabatnya Laura yaitu si Olga datang dan mengacaukan ini semua. Sedangkan Laura dan Massimo santai aja. Enggak panik, enggak apa. Bahkan si Laura malah cengengesan. Coba itu. Buat yang belum nonton film pertama, jadi Laura ini hampir dibunuh oleh kelompok mafia lain yang merupakan saingannya Massimo. Sayangnya karena kejadian itu bayi yang dikandungnya Laura harus keguguran. Tapi Laura menutup rapat-rapat akan hal ini. Laura dan Massimo sudah resmi jadi pasangan suami istri. Jadi udah halal nih ya guys. Hidangan di malam pertama, Laura pun mulai melayani Massimo dengan sepenuh hati. Malam ini, Massimo hanya duduk santai di kursi sambil menikmati servis bintang 5 yang Laura berikan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sama halnya dengan Laura, sahabatnya itu si Olga terlibat cinta lokasi dengan anak buah Massimo. Di sisi lain, Laura merubah penampilannya menjadi seperti Laura, si gadis polos di film yang pertama. Menjadi istri bos mafia mempunyai segalanya adalah mimpi bagi semua wanita. Mereka pun mengawali hari dengan berolahraga seperti orang kaya pada umumnya, ya mereka main golf ya. Dengan Laura mempercayakan sepenuhnya pada Massimo. Hari-hari berikutnya Laura menjalani kehidupannya yang terbaik, membuat semua wanita nih iri padanya. Kenapa bukan gua sih yang nikah sama Massimo ya? Sedangkan anak buah Massimo lagi diobok-obok nih sama Olga menjadi makanan. Dan tiba-tiba datang Massimo dengan tampang sangar yang membuat anak buahnya ketakutan. Anak buah Massimo yang bernama Domenico disuruh berpakaian karena mereka ada pekerjaan. Setelah seharian bekerja, di malam harinya Laura pun kembali melayani Massimo sepenuh hati. Karena mereka sudah halal ya, hal ini tuh termasuk ibadah. Asli dah ini heboh banget lah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di tengah asyiknya berolahraga di ranjang, Massimo harus meninggalkan istrinya untuk bekerja. Di sini Laura mulai terlihat gusar, apalagi saat melihat sahabatnya menghabiskan waktu bersama Domenico dimanapun ada kesempatan. Tapi untuk apa gusar? Punya suami yang sibuk tapi kaya raya, Laura menghabiskan waktu keliling kota pakai mobil mewah bersama sahabatnya. Yang pasti Laura nggak harus memikirkan harus masak apa, harus bersihin rumah, karena itu sudah tugasnya anak buahnya Massimo. Tapi saat Massimo membutuhkan Laura, tidak ada kata tidak. Tidak ada negosiasi, karena semua perkataan yang keluar dari mulutnya Massimo adalah perintah. We're living. Karena udah jadi istri, Laura pun mengungkapkan kekesalannya. Dia merasa sangat terkekang oleh apa yang Massimo lakukan. Yang mana ini adalah kali pertama seseorang berani melawan Massimo. Kegusaran yang Laura rasakan semakin menjadi-jadi saat ia bertemu dengan tukang kebun bernama Nacho. Memiliki perawakan yang sangat gagah, Nacho pun memiliki sifat yang sangat lembut. Hal ini merupakan kombo maut yang memporak-porandakan pertahanannya Laura. Nacho hadir di saat yang tepat di mana sang suami nih bener-bener sangat sibuk. Sehingga Laura yang kesepian senang banget dengan hadirnya Nacho. Mau bagaimanapun, sesibuk-sibuknya Massimo, keluarga merupakan prioritas. Massimo memberikan sebuah hadiah di mana Massimo membelikan sebuah butik sehingga Laura bisa mempunyai kesibukan dengan menjalankan bisnis pakaiannya di mana ini adalah cita-cita dan impiannya Laura. Begitu juga dengan Olga yang dilamar oleh Domenico yang membuat satu keluarga mafia nih jadi sangat bahagia.
Dan di malam harinya Laura pun memberikan persembahan yang sangat menggelegar, cetar, membahana bagi bapak suami tercinta. Mantap. Setelah selesai bercocok tanam, Massimo nih nggak sengaja menceritakan kalau dia ini punya adik laki-laki. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh Laura, Massimo justru menghindar dan pergi meninggalkan istrinya. Singkat cerita, Laura dan Olga pun mulai menjalankan bisnis butiknya. Namun di sini terlihat sekali kalau Laura nih masih kepikiran dengan ceritanya Massimo tadi malam. Begitu juga saat Massimo dan Laura menghadiri sebuah acara, di mana ia meminta Massimo nih untuk pulang aja deh yuk. Sedangkan Massimo nih masih ada urusan bisnis. Overthinking yang berlebihan benar-benar menghancurkan pikirannya Laura. Apalagi seluruh tamu dengan romantis menari bersama sedangkan dirinya nih cuma duduk aja nih seorang diri tanpa pasangan di sampingnya. Dan tiba-tiba Laura melihat Massimo yang sudah mabok digandeng seorang wanita. Laura pun makin gusar. Ia mencari ke setiap ruangan. Akhirnya dia melihat suaminya yaitu Massimo sedang bercocok tanam dengan wanita lain. Kok bisa? Laura pun terkaget-kaget, dia nggak percaya apa yang dia lihat, suaminya yang sangat ia cintai tega melakukan hal ini kepadanya. Laura pun kabur. Di sanalah ia bertemu dengan Nacho, si tukang kebon. Tanpa basa-basi, Laura pun meminta Nacho membawanya kabur. Setelah menjauh nih, Laura memberi kabar pada ibunya kalau rumah tangganya nih nggak baik-baik aja. Massimo mengkhianatinya. Bahkan Laura pun membuang HP-nya supaya tuh nggak bisa dihubungin dan nggak bisa dilacak. Setelah itu, Laura malah menyerahkan langkah selanjutnya pada Nacho. Laura dibawa ke rumahnya Nacho, yang dimana kita semua tuh pasti bakal bertanya-tanya, kok bisa seorang tukang kebun punya rumah yang sangat megah dan mewah. Laura pun mulai jatuh hati kepada Nacho, di mana sifat Nacho tuh berbanding 180 derajat berbeda sama suaminya. Nacho memiliki sifat yang lemah lembut. Di sisi lain, ibunya Laura memaki-maki Massimo yang ternyata adalah orang yang brengsek. Ibunya Laura menyesal karena mempercayakan anaknya menikah dengan Massimo. Padahal Massimo juga bingung, istrinya kemana? Suaminya lagi bingung sedangkan Laura malah asyik berjemur bersama Nacho dan adiknya Nacho namanya Amelia. Lagi dan lagi sifat lemah lembut penuh kasih sayang Nacho membuat Laura semakin jatuh hati. Hal ini tuh makin runyem karena di saat Massimo sedang pusing mencari istrinya, tiba-tiba datang mantan pacarnya yang merupakan mafia saingannya Massimo. Sehingga Massimo ini semakin yakin bahwa Laura ini tuh bener-bener dalam bahaya. Sedangkan istrinya malah asyik nonton film romantis dengan si tukang kebon. Kehangatan, kelembutan Nacho membuat Laura tuh jadi luluh. Di sisi lain, Massimo mendapat kabar kalau Laura sudah berada dalam dekapannya Nacho. Sangat terlihat bagaimana Massimo seorang suami khawatir banget pada istrinya. Walaupun mempunyai banyak bisnis dan seorang bos mafia, tapi semua tuh nggak ada artinya tanpa kehadiran sosok istri yang sangat ia cintai. Tapi yang terjadi, Laura malah bermimpi, berfantasi, bercocok tanam dengan Nacho. Waduh. Dan tiba-tiba ada sosok pria yang masuk ke rumahnya Nacho. Untung aja Nacho dengan sigap menghabisinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Seperti biasa, Nacho menyiapkan sarapan untuk Laura. Laura pun mulai menyadari nih kalau Nacho bukan tukang kebun sembarang tukang kebun. Tapi di sini Nacho berusaha menyembunyikan sesuatu. Dia bilang bahwa semua yang ia punya, semua yang ia miliki, warisan bapaknya. Untuk menghilangkan kecurigaannya Laura, Nacho pun mengajak Laura bermain air, menikmati pantai hanya berdua. Merupakan pengalaman baru ya dan sangat berkesan bagi Laura. Singkat cerita, Laura pun mulai lebih dekat dengan keluarganya Nacho. Dia sedang bersama adiknya Nacho. Di sini Laura melihat saat Nacho berbicara sama ayahnya. Di sini perasaan dan radarnya Laura mulai aktif. Dia merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan nih sama Nacho.
Sampailah Nacho menceritakan pada Laura kalau mereka nih akan bertemu dengan ayahnya Nacho. Ini bukanlah pertemuan biasa, karena di sana Massimo akan hadir. Laura pun langsung emosi. Nacho akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Nacho adalah anak dari bos mafia lokal yang merupakan rival dari keluarganya Massimo. Sehingga Laura nih hanya dijadikan sebagai alat tawar dalam berbisnis dengan Massimo. Ya tentu aja dong Laura merasa dikhianati dan merasa dibohongi. Walau begitu Nacho merasa bahwa apa yang ia lakukan pada Laura tuh benar-benar tulus. Nacho gak bisa berbuat apa-apa karena ini perintah ayahnya. Sehingga cerita Nacho yang si tukang kebun pun berubah berpakaian sangat rapi dan tampan layaknya seorang mafia. Ia pun sampai ke rumahnya yang asli nih ya. Ini sih bukan rumah ya, tepatnya kayak istana, gede banget. Dengan gayanya yang sangat elegan, Nacho turun dari mobil. Di sana udah ada pengawal nih yang akan mengambil Laura. Sebenarnya Nacho nggak mau melepaskan Laura, tapi saat pengawal bilang ini tuh perintah ayahnya, dia pun nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ini dia, ayahnya Nacho sudah berada satu ruangan dengan Massimo. Di sini keluarga Nacho ingin merebut bisnis dan daerah kekuasaannya keluarga Massimo. Yang dimana keluarga Nacho sudah sangat berani melakukan cara yang keterlaluan. Mereka menjadikan Laura, istrinya Massimo, sebagai tahanan. Bapaknya Nacho ingin Massimo memberikan daerah kekuasaannya. Dan tiba-tiba, di saat mereka sedang berdebat sengit, mereka baru menyadari kalau pengawal yang membawa Laura itu penyusup. Sehingga mereka pun mengesampingkan dulu nih urusan bisnis dan mencari Laura. Laura sendiri berada di sebuah gedung dan disinilah plot twist yang sangat mencengangkan. Ternyata ini adiknya Massimo. Dia adalah Adriano, adik Massimo yang sempat diceritakan di awal film tadi. Dia adalah adik Massimo yang Laura lihat saat pesta malam itu. Adik Massimo lah yang bercocok tanam. Laura salah paham. Adriano bersekongkol dengan mafia lain, yaitu mantannya Massimo. Dan tiba-tiba ketegangan pun terjadi. Mereka semua saling menodongkan senjata. Di sini terungkap bahwa dalang dari kecelakaan di film pertama itu ya si Adriano yang cemburu pada Massimo karena kenapa kakaknya ini yang memegang penuh bisnis mafia ayahnya. Di saat inilah Laura berhasil melepaskan ikatannya Adriano dan berlari ke arah Massimo. Dan yang terjadi, seperti kata pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang menang dari sebuah pertikaian. Yang ada hanyalah duka. Lalu, apakah Laura akan selamat? Film ini mempunyai lanjutan di film yang ketiga. Jadi kalau kalian suka dengan film ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti bakal gue review juga nih. Like dan subscribe supaya kita bisa nonton bareng-bareng lagi. Dadah!